Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita menuju ke pertemuan praktikum yang ke-24 tentang pembuatan prosedur. Pokok bahasan pada praktikum kita kali ini yaitu yang pertama menjelaskan PLSQL blocks dan subprogram, kemudian menjelaskan mengenai prosedur, membuat prosedur. Kita pelajari tentang formal dan aktual parameter, kemudian membuat prosedur dengan parameter tertentu, kita memanggil prosedur, lalu menangani exception dalam prosedur, dan yang terakhir menghapus prosedur. Pada PLSQL ada beberapa konstruksi program ya. Jadi konstruksi secara umum PLSQL itu seperti ini. Yang pertama ada header, is, tipe programnya apa, lalu kita declare nama variabel yang ingin kita dinamakan, begin, lalu exception, dan yang terakhir end. Subprogram adalah sebuah blok pada PLSQL yang diberi nama dan bisa diberikan parameter-parameter tertentu. Ada dua tipe subprogram, yaitu prosedur dan function, di mana prosedur menjalankan action tertentu, sedangkan function menghitung sebuah value untuk dijadikan sebuah return value. Subprogram berbasis PLSQL block structure bisa digunakan secara berulang-ulang. Struktur blok anonymous, nanti di sini adalah struktur blok program yang secara umum. Jadi yang pertama kita deklarasikan objek dan variabel-variabel yang kita gunakan, lalu begin, kemudian exception, dan end. Dimana sifatnya begin dan end di sini adalah mandatory atau wajib, sedangkan exception dan declare optional. Artinya tidak kita tulis pun tidak masalah. Berikut struktur blok subprogram dari PLSQL. Yang pertama ada header, s atau is. Di sini adalah declaration section, artinya objek-objek yang akan kita gunakan kita deklarasikan pada bagian ini. Lalu begin, di sini adalah executable section, kemudian exception. Di sini adalah section untuk exception itu sendiri. Jadi dalam PLSQL subprogram ada kalanya kita menulis suatu baris program ini secara berulang-ulang. Misalkan seperti diagram yang terletak di sebelah kiri, kita ketikkan X sebanyak 18 kali ya. Nah, alangkah baiknya X yang sejumlah 18 kali ini kita jadikan satu subprogram baru, kita beri nama P, sehingga pada subprogram yang lebih sederhana kita tinggal panggil fungsi atau prosedur P ini tanpa perlu menuliskan X sejumlah 18 kali sebanyak 3 kali. Nah, keuntungan menggunakan subprogram yaitu yang pertama mudah di maintenance, kemudian keamanan data lebih terjamin, dan performa database tentunya lebih baik. Nah, cara untuk membuat subprogram dengan MySQL Plus, jadi bisa kita ketikkan langsung pada jendela SQL Plus ya, di command prompt atau lewat MySQL Plus, atau bisa kita simpan di sebuah script dengan ekstensi .sql. Lalu script tersebut kita load pada SQL Plus atau MySQL Plus. Tipe subprogram yang pertama adalah prosedur. Prosedur adalah tipe subprogram yang menjalankan sebuah action. Sebuah prosedur bisa disimpan dalam database sebagai sebuah objek skema untuk dipakai berulang-ulang. Nah, untuk membuat prosedur kita gunakan sintak create or replace prosedur, kemudian parameter yang kita buat apa, is as PLSQL block.
fungsi tag replace di sini ya, dia digunakan apabila nama prosedur tersebut sudah tersimpan di database, sehingga jika sudah tersimpan maka prosedur yang tersimpan tadi akan kita hapus dan kita gantikan dengan prosedur yang kita buat. Selanjutnya adalah parameter formal dan aktual. Parameter formal di sini adalah parameter yang ada pada suatu subprogram. Saat kita membuat subprogram, di situ kita namanya adalah parameter formal. Sedangkan parameter aktual adalah parameter yang digunakan saat kita memanggil subprogram tersebut. Misalnya kita membuat prosedur raise cell, di mana dia memiliki dua parameter, yaitu PID dan PAmount dengan tipe number. Nah, dua parameter ini disebut dengan parameter formal. Sedangkan pada saat kita memanggil prosedur tersebut, kita masukkan VID dan nilai 2000. Nah, dua-duanya ini adalah parameter aktual atau parameter yang sebenarnya. Jenis parameter dalam prosedur ada tiga ya, ada in, out, dan in out. Jadi ini adalah parameter dengan default mode. Out dan parameter in out harus dispesifikasikan dahulu. Nah, untuk memanggil prosedur kita langsung panggil nama prosedurnya, lalu parameter yang kita inginkan jika prosedur tersebut memiliki parameter. Lalu menangani exception dalam prosedur. Jadi sebenarnya exception di dalam prosedur ini tidak tertangani ya, apabila di dalam prosedur tersebut tidak ada exception itu sendiri, artinya terlempar. Nah, sebagai contoh ini ya, kita buat sebuah prosedur dengan nama prosedur 2 no exception, dimana no exception ini dipanggil di prosedur 1 yang dengan no exception juga. Nah, exception yang ada pada prosedur 2 dia tidak akan ditangkap oleh exception pada prosedur yang pertama, kecuali pada prosedur yang kedua dia memiliki exception sendiri di dalam subprogram itu. Nah, yang terakhir adalah tentang menghapus prosedur ini. Sintaknya cukup mudah, yaitu drop prosedur kemudian nama prosedurnya. Sebagai contoh, kita drop prosedur raise salary. Baik, sekian untuk pertemuan kita di praktikum 24 tentang membuat prosedur. Terima kasih atas perhatiannya.